والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري يا الله ويسر لي أمري يا الرحمن واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga kita berkumpul kembali bersama-sama. Selanjutnya selawat dan salam semoga disampaikan kehadirat junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau sampai kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita malam ini membuka kitab Fathur Rabbani karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersama dengannya. Apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersamanya. Bagaimana mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Tuhan kita Allah, yang kita sembah Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang menaik menurunkan, yang bolak-balik hati kita Allah. Tapi kita tak mau mengenal Allah. Sedangkan yang kita sembah adalah Tuhan kita Allah. Sibuk kita menyembah, tapi tak sibuk kita mengenal. Apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersama dengannya. Apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersama dengannya. Alif lam ha Allah. Ada tasdid di atas itu. Di antara alif lam itu ada tasdid di sini. Apa arti tasdid? Bersamaan. Jadi sibuklah kita bersama dengan Allah. Tidak mendahului, tidak didului. Apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersama dengannya. Tidak akan disibukkan oleh masalah rezeki. Tidak akan disibukkan oleh masalah rezeki. Rezeki kau telah bertanggung kepada Allah. Sibuk pun kau mencari rezeki itu, takkan dapat kau kalau tidak ada izinku. Sibuk pun kau mencari rezeki itu, kalau tidak ada izinku tak bisa. La taharaku zaratan illa biiznillah. Jangan bergerak sejarah pun tanpa izinku kepada Allah. Karena rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah tetapkan di situ apa hal. Salah satunya rezeki kita.
Cuma tetap kita berusaha mengatakan ikhtiar. Tapi kata dalam kitab Syarah Al-Hikam, jangan ikhtiar dan usaha kau itu yang menjadikan bekas untuk kau, tidak. Aku kata, aku jamin hidup kau juga. Kau nak makan, kau nak hidup. Tidak ada rezeki kau. Ular yang dalam batu aja yang kasih makan. Apalagi kau anggapku yang mengatakan af'alku kepada Allah. Kau menyatakan kejahilanmu. Aku kasih kepada engkau, aku sayang kepada engkau, aku katakan rahasia ini kepada engkau. Engkaulah menjadi rahasiaku kata Allah. Tapi tak kita pegang gaji, kita juga yang berusaha, kita juga yang berikhtiar. Apabila kau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersama dengannya. Tidak akan disibukkan oleh masalah rezeki. Anugerahnya akan mencegahmu dari memintanya. Barang siapa yang mengenal Allah, maka lidahnya akan terkunci. Barang siapa yang mengenal Allah, maka lidahnya akan terkunci. Macam mana mengunci lidah? Tukar ke langit-langit. Apa zikirnya? Allah. Karena sudah mengenal. Dari maka zikirnya Allah. Sebelum mengenal sebutannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sudah dapat tiada Tuhan tadi itu. Apa itu Tuhan? Satukan hati. Ada Tuhan yang ada Allah, baru dia mengenal. Apa zikirnya? Allah. Itu di dalam thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Kalau di Naqsabandi Allah. Naqsabandi zikirnya menyebut asma saja. Allah. Sedangkan qadiriyah Naqsabandiyah zikirnya yang mempunyai nama pengakuan Allah. Itu berbeda. Maka lidahnya akan terkunci, tungkatkan ke lidahmu ke langit-langit. Maka kata Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Imam Muslim dalam kitab At-Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi? Selagi ada orang yang mentungkatkan lidahnya ke langit-langit, berzikir Allahu Allah, maka Allah tidak akan jamak ke dunia. Hadis sahih. Jadi tidak akan terjadi kiamat itu selagi ada orang mengucapkan Allah. Ada pun kiamat itu kiamat sukro, ada pun kiamat kubro belum. Selagi ada di atas muka bumi ini orang yang mengucapkan Allah. Orang yang arif senantiasa mengunci lidahnya di hadapan Tuhannya. Awas, macam mana menguncikan lidahnya di hadapan Tuhan kita? Apakah Tuhan kita itu di muka? Tidak. Paham-pahamkanlah kalimat. Senantiasa mengunci lidahnya di hadapan Tuhannya, sehingga dia dikembalikan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka. Apabila telah dikembalikan kepada mereka, maka kebisuan lidahnya dan keterasingan akan sirna. Ketika mengembala kambing, lidah Nabi Musa keluh. Namun setelah Allah SWT mengembalikannya, maka diberikan ilham kepadanya sehingga ia berkata, dan lepaskanlah kelakuan dari lidahku, kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.
Quran surah Toha ayat 27-28. Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah, dia minta kepada Allah. Nabi Musa meminta kepada Allah, maka diberikan ilham kepadanya. Apa doanya? Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Karena lidahnya keluh. Dia minta kepada Allah, maka Allah berikan doa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Makanya kalau kita mau ceramah, mau pidato, mau belajar bercakap, apakah doa itu? Sedangkan Nabi Muhammad tidak meminta doa, tapi Allah langsung kasih. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sampai habis. Allah yang kasih kepada Nabi Muhammad. Karena setiap ada kesukaran pasti ada kemudahan. Maka dalam kata mandu kita baca al-Masrah. Itu sikit aku. Sikit. Baru 3 kali kita baca. Belum apa-apa. Karena kita telah nengok jam. Jauh pula. Minimal tak harus gitu. Kalau tidaknya tak 7 setiap kata mandu. 11. Kalau bisa 33, tapi kan banyak amat. Macam mana pula dengan hatamannya penuh? Maulah sampai subuh. Ya, apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersama dengannya. Orang yang sudah mengenal Allah, dia akan bersibuk bersama dengan Allah. Dia serahkan dirinya kepada Allah. Dia bergantung hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah. Dia bermunajat hanya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Tak ada yang lain. Tidak ada bersatu kepada makhluk. Kita ini sudah diberikan kita mengenal Allah, tapi kita bergantung kepada makhluk. Inilah banyak-banyakkan dalam jiwa kita yang merasa berpikir. Sampai di mana batas manusia? Sampai di mana batas makhluk membantu kita? Cobalah kita renungkan. Paling sekali 2 kali bisa lah bantu orang. Sekali 2 kali bantu orang lain. 3-4-nya dia pun punya keluarga, dia pun juga punya masalah, dia juga banyak keperluan. Tapi kalau Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi kepada Allah. Dalam hadis qudsi, dalam kitab Miftahus Sudur, apa kata Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui, maka aku jadikan makhluk supaya aku diketahui dan diketahui. Berarti tujuan Allah menjadikan kita ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mengenal bermakrifat kepada. Hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah kepada Nabi Muhammad. Aku adalah khazanah. Aku adalah khazanah yang tersembunyi kata Allah. Aku ingin diketahui. Aku ingin diketahui. Ketahui aku kata Allah. Kenali aku. Kau aku Tuhanmu. Kenapa tak kau kenali aku? Sedangkan kau dulu di alam ruh sudah mengenali aku. Kenapa kau tidak tuntut perjumpaan pengenalan itu kembali? Maka ketika kita di alam ruh, kita sudah bertemu dan mengenal Allah. Ruh ya. Maka di alam dunia kita dituntut untuk mengenal kembali. Berarti disuruh oleh Allah kita kadang-kadang bukan untuk mengenal. Kenal asma dulu, kenal namanya dulu. Sudah kita mengenal namanya, baru kita naik daripada peringkat mengenal sifat. Kita kenal dulu namanya dulu, maka kita agungkan namanya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka zikir itu mesti seragam. Pelan aja kita. Yang penting kuatnya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Hidup dia. Kalau sudah terbit nur itu tadi, insyaallah ikuti terus. Apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersama dengannya. Apa yang kita sibuki? Kalau kita sudah bersama dengan Allah, apa yang mesti kita sibuki? Apa yang sibuki? Berarti mengagungkan dia, menyebut dia. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sibuk kita menyebut nama. Dalam kitab Sarah, begitu kau sibuk menyebut namaku, begitu juga sibuk aku mengurusi apa keperluanku. Batallah Ibnu Athillah itu. Bohonglah ulama itu. Cuma kita tak yakin, kurang. Bukan tak yakin, kurang yakin itu ada, tapi sedikit. Kurangnya. Kalau tak begini, tak mau begitu. Kalau orang yang sudah menambah jalan kepada Allah, ini tak mau begitu. Karena yang ada pada diri kita itu lah haula wala. Aku yang memberikan rezeki kepada kau. Kuciptakan kau itu untuk apa? Kan untuk mengenal aku. Kalau sudah kau mengenali aku, kucukupi kebutuhanmu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal kepada Aku, akan kuberikan rezeki yang tak sangka. Kalau tidak diberikan oleh Allah kita rezeki yang tak sangka semuanya, mungkin kita kadang-kadang bisa berlupa juga kita sama Allah. Sibuk kita dengan dunia jadi. Mungkin Allah takdirkan kita ini hanya bisa begini ya. Makan dapat, untuk sekolah dan anak dapat, untuk kebutuhan biasa-biasa dapat. Kalau pun terlalu kaya kali kita diberikan oleh Allah, mungkin Allah marah dia bisa begitu. Kenapa? Aku kasih pada kau, aku sayang pada kau. Kalau kau kayakan, kau lupa nanti mengagungkan aku. Dulu kau agungkan aku, sekarang kau dah berikan rezeki. Tapi kau tak mau lagi aku hidup aku. Udah kau kenali aku, kau buang aku di jauh-jauh. Allah itu lebih tahu. Karena aku di dalam prasangka hamba-Ku. Kata Allah, aku itu di dalam prasangka hamba-Ku. Aku, kata Allah, di dalam prasangka hamba-Ku. Aku berada dalam sangka hamba-Ku. Jauh aku tidak berperkara, dekat aku tidak bersentuhan. Kenali aku supaya kau sampai kepadaku. Apabila engkau mengenal Allah, tentu engkau akan sibuk bersamanya. Sibuk kita la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Basahkan lidahku dengan zikrullah. Kalau kita mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, 3 habis. Yang pertama, aku tidak durhaka kepada mak dan ayah. Yang kedua, lidahku selalu basah dengan zikrullah. Hatiku yang ketiga, hatiku tergantung kepada masjid. Sempurnalah insanku. Pertama, aku tidak durhaka kepada mak dan ayahku, kata Rasulullah. Yang kedua, lidahku selalu basah dengan zikrullah. Basah lidahnya dengan zikrullah itu bagaimana? Allah, 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 Allah. Karena dia sebut inti kalimat la ilaha illallah. Nah, menghadapi mati pun inti dari la ilaha illallah itu apa kan? Tak lagi makan itu la ilaha illallah itu. Selagi kita sehat ini la ilaha illallah. Tapi ketika tak sehat,
Apa mainannya? Apa zikirnya? Allah, 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 Allah. Nak mendapatkannya bayar. Kalau sudah jajan kalimat la ilaha illallahnya, maka insya Allah akan dapat jajanlah Allah, 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 Allah. Ketika mengangkat takbiratul ihramnya Allah Akbar. Diangkatnya ketika mengangkat takbiratul ihram asma'ul qalbu Allah. Di situ qalbunya juga berhidup Allah, Allah. Lisannya berkatanya Allah Akbar, mulutnya berkata-kata dengan Allah, qalbunya juga ikut memuji mengaku kepada Allah. Allah, 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 Allah. Sempurnalah insan itu. Sempurnalah dia mengenal Allah. Mulutnya berkata-kata dengan Allah, qalbunya selalu mengenal kepada Allah. Mana ada lagi ingat kepada yang lain? Qalbunya mengingat Allah, mulutnya berkata-kata dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, berkata-kata dengan Allah. Qalbunya Allah, 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 Allah. Itu kan tidak. Mulut berkata, hati tak berbagi. Bahwa ilal musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang lalai di dalam sholatnya. Kenapa lalai? Tak hadir hatinya kepada Allah. Itulah bertorikoh itu hukumnya wajib, karena wajib mengingat Allah, wajib berzikir kepada Allah, karena itu adalah perintah. Jadi hukum bertorikoh wajib. Kenapa hukum bertorikoh itu wajib? Karena dengan bertorikoh sempurna sholat. Karena dalam rukun sholat ada namanya rukun qalbi. Rukun qalbi, niat dan tertib. Disitulah antara niat dan itu, disitulah mengqasdu menta'alil dalam mengangkat takbiratul ihram. Maka mikrat hambaku ketika mengangkat takbiratul ihram. Jadi mesti kita yakinkan ilmu dulu, karena tahap kita untuk dapat mengenal Allah itu ada 4 tingkat. Yang pertama ilmu yakin, yakin adalah ilmu. Apabila tak yakin maka tak dapat tahap yang kedua. Yang pertama ilmu yakin, yakin adalah ilmu. Apa yang sampai dengan guru itu yakin. Jadi kalau tak yakin dengan gurunya, bagaimana ada sampai yang kedua? Yaitu ainul ya, ainul yakin, ainul amal, ainul zul. Bagaimana mendapatkan zul kalau tak yakin dengan ilmu? Mesti yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa amal baik dari sini? Nomor 4. Kapan yakin dia sudah berdamai dengan Allah? Tak ada pergi dari. Inilah kita tuju. Dapat kita antara ilmu yakin, ainul yakin. Dapat kita dua ini, insya Allah sampai kepada Allah. Kalau ada sampai di sini, maka dia menjadi wali mursyid. Dia tidak wali lagi, dia di atas wali. Wali itu untuk dirinya sendiri, sedangkan mursyid untuk dia dan untuk orang. Antara Nabi dan Rasul beda tak? Nabi lagi, kalau Rasul otomatis Nabi. Nabi betul Rasul. Mursyid udah otomatis wali. Wali betul mursyid. Lebih tinggi kewalian. Apa amal karena dia mursyid? Kamil mukamil. Itu lagi tinggal. Dan apa amal karena juga? Tidak kita tambah amalan, tidak kita kurangi amalan. Itu ini. Allah. Kau sadar dia dari mursyid itu juga. Semua kalbu kita dikatakan dihantarkan kepada Allah. Itulah kita dikatakan guru. Mana bisa? Itulah kita terhatai. Itu kita nak belajar. Biarlah kita begini-begini aja, tapi kita dibimbing oleh beliau. Usah kita beribadah itu dengan nafsu nak menjadi wali, tak.
inti daripada ilmu nanti, inti daripada zikir sudah dapat jauh-jauh kau nanti. Apabila terkunci selalu lidah berlari-lari sampai kau tidak itu. Cuma wangi itu berlebar-lebar, wangi besar. Sibuklah kau denganku, kata Allah. Sanjunglah aku. Aku ni orang kaya yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Kujadikan kamu supaya aku diketahui. Kenal aku. Awalul ma'rifatul Allah. Awal agama kepada Allah. Kenal Allah. Awalul ma'rifatullah. Bermula agama kepada Allah. Mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal asma dulu. Mengenal nama dulu. Maka ambil takdir zikir asma Allah dulu. La ilaha illallah. Akhirlah. Nah, capek ya. Kalau ada capek bagi dirimu, berarti belum kau sampai ke tingkat hakikat. Merasa kita ada hijab. Apa salah satunya? Hujan sikit. Hujan hijabnya kita. Orang yang sudah sibuk sama Allah dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia tahu hujan itu nanti yang menjadi saksi sama dia. Yang akan tersisa dari Allah. Aku memasang dia mendapatkan untuk berzikir kepada Allah. Aku tidak. Berarti kita beruntung kan? Yang beruntung itu kalian, bukan aku yang beruntung. Aku di rumah. Yang beruntung itu yang kalian datang melewati hujan-hujan itu juga. Maka hujan itu akan menjadi saksi Allah. Kata air hujan. Karena air hujannya adalah makhluk. Ya Allah, kenapa posisi dia? Malaikat kata yang satu ini, kenapa posisi dia? Dia dari rumah tahan, dia berjalan-jalan, tahan, dia berlembut-lembut, disiram oleh aku, tapi dia tetap tawarnya untuk berdatangan ibadah zikir. Kenapa posisi? Mana rahmat dan alam itu? Mana rahmat dan alam itu? Maka antara malaikat sama malaikat pun komplit bisa bertengkar. Ada malaikat yang bertengkar, ada. Karena satu menghitung darah orang bertobat, datang malaikat rahmat, datang malaikat azab. Karena ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Hujan itu rahmat dari Allah tidak? Kenapa takut? Nah, kita lagi lah yang memikirkan kasih Allah akal. Kira-kiranya membuat kita bila tak bisa kita kena air, api luar. Tapi kalau ada pembatasan kita, ada baju untuk penapisnya. Tapi jangan kita menjadi kaku dalam pemikiran logika dulu. Air hujan itu menjadi titisan kena itu mengenai kita, itu akan menjadi saksi kita nanti di pada masa. Ini dari sini kadang-kadang jemaah jiwa dan awalnya terhijab di situ. Yang hebat bukan dia, bukan aku yang hebat. Kalian yang hebat. Karena kita datang menempuh jarak yang jauh untuk berzikir. Kalau aku kan di rumahku, yang hebat itu bukan aku, kalian yang hebat. Karena kita datang jauh, walaupun hujan kita tepuhi. Jadi yang hebat itu bukan aku, kalian yang hebat. Di situ kalau orang yang menilai, bersyukurlah kita ada yang membantu memberikan kita jaminan sabar, termasuk air hujan nanti yang akan menjadi saksi besok. Ya, nah itu dulu. Nah tadi zikir kita sampai 500 ya, memang sudah jalan tahlil. Catat 501 ya, 500 yang kita bilang. Muhammad dengan banyak. Kita butuh biaya. Kenapa Allah mengajar hajat panjang? Kenapa tadi Allah mengajar mujibah dakwah saya bawa banyak? Karena di situ Allah yang mengabulkan segala permohonan doa kita banyak. Tunggulah diberikan oleh Allah. Sabar. Yang penting kita harus ridho. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan yang tidak pernah menyampaikan. Barakallahu fiikum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.